washabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali tentunya bersama saya Niatul Sofa dalam channel kesayangan kita STV Cermin Kaum Santri. Dan pemirsa, jika kita berbicara tentang pendidikan, pendidikan bagi seorang anak adalah titik sentral sebagai pondasi dasar membangun kepribadian seorang anak. Baik buruknya pendidikan bagi seorang anak itu sendiri akan tertanam dan akan dibawa hingga menjadi kebiasaan kelak saat dewasa. Dan pemirsa, hari ini kita akan berbicara seputar resep ampuh para ulama dalam mendidik anak. Pendidikan seperti apa sih? Pola pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang anak? Dan di episode kali ini juga kita akan sedikit mengetahui tentang pola pendidikan yang diberikan oleh para ulama terhadap putra-putrinya. Dan tentunya kita akan membahas tema ini bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa dengan Ustadz Muhammad Sofi LC MPD. Dan beliau ini saat ini berdomisili di Jalan Garuda RT 2 RW 3 Rawan Basuki Situbondo. Jauh kami hadirkan untuk pemirsa di rumah. Dan berbicara tentang riwayat pendidikan yang beliau tempuh di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, kemudian menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman, kemudian menempuh pendidikan strata 2 di Institut Agama Islam Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Adapun jabatan yang beliau emban saat ini, salah satunya adalah pengasuh Majelis Al-Bilad, pengasuh kajian Az-Zahra, ketua KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswaja Situbondo Wilayah Barat, penyuluh agama Kabupaten Situbondo, Syuriah Ranting NU Basuki, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz Sofi, kabarnya baik ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, kesibukannya apa sekarang Ustadz? Tiap hari ngajar, terus ngisi-ngisi majelis, ngobati orang juga, ya banyak sebenarnya. Streaming juga tiap hari. Baik Ustadz, semoga semuanya lancar dan barokah Ustadz. Nah Ustadz, hari ini kita akan berbicara tentang resep ampuh para ulama dalam mendidik anak. Nah Ustadz, sebenarnya sebelum kita mengarah ke pola yang diberikan oleh para ulama, pola pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang anak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang perlu untuk kita perhatikan bahwasanya pendidikan adalah satu hal yang begitu sangat penting bagi manusia. Kalau tidak ada pendidikan, pasti manusia tidak ada bedanya dengan hewan ataupun binatang. Nah, pendidikan di sini kita membahas dari perspektif para ulama, orang-orang yang soleh. Tidak kita bahas secara umum, karena mereka orang yang sangat sukses di dalam mendidik anaknya menjadi orang-orang hebat. Disebutkan dalam sebuah keterangan di dalam kitab Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadlih, bahwasanya ada salah seorang ulama yang berkata, man addaba ibnahu saghiran aqarrat bi ainhu kabiran. Barang siapa yang mendidik anaknya pada saat dia masih kecil, maka akan membahagiakan dia pada saat dia sudah dewasa. Ini begitu pentingnya sebuah pendidikan yang perlu untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan Islam begitu sangat menganjurkan bagi orang tua untuk memperhatikan pendidikan anaknya. Tidak sehebat perhatian Islam dalam menganjurkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Islam lebih banyak menganjurkan orang tua memperhatikan urusan pendidikan anaknya dibanding anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika anak berbakti kepada kedua orang tua itu sudah menjadi wataknya. Dan ini sudah naluri tanpa adanya sebuah pendidikan itu biasanya sudah secara otomatis, walaupun ada sebagian anak yang mungkin tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi secara umum anak itu semuanya sudah tahu bahwa dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Karenanya anjuran di dalam sebuah pendidikan bagi seorang tua kepada anak ini begitu sangat penting, karena nanti yang akan meneruskan perjuangan
orang tua adalah anaknya, dan juga nanti yang akan meneruskan perjuangan Islam juga anak-anak yang masih muda. Kalau kata sebuah ungkapan, Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda sekarang itu adalah pemimpin yang akan datang. Begitu Ustazah Nia. Iya, baik Ustadz. Jadi ketika anak sudah diberikan pendidikan yang tepat, pendidikan yang baik, sudah otomatis sang anak pasti berbakti kepada kedua orang tuanya, begitu ya Ustadz ya? Iya, Aha. betul. Lalu Iya. ketika berbicara tentang resep ampuh ini Ustadz, kita langsung menyinggung ke tema resep ampuh seperti apa itu Iya. Ustadz? Iya, begini. Kalau kita melihat betapa mereka orang-orang soleh, para ulama itu begitu sangat hebat mencetak anaknya menjadi orang-orang sukses, pastinya kita akan penasaran rahasia dan resepnya apa mereka sehingga Betul, anak-anaknya menjadi orang-orang hebat, orang-orang besar. betul. Dan mendidik anak ini bukan dimulai dari ketika dia sudah dewasa, akan tapi ketika dia baru lahir itu sudah dimulai sebuah pendidikan. Dengan satu contoh, pada saat anak itu lahir maka orang tua memiliki sebuah tugas untuk mengadzani anaknya di telinga sebelah kanan dan mengiqamati di telinga sebelah kiri. Dan nanti ketika anak ini sudah tumbuh agak besar sedikit, walaupun usia sekitar 2 sampai 3 bulan begitu, nanti ketemu dengan orang-orang soleh, dibawa kepada orang-orang soleh, nanti ada istilah tahnik. Tahnik itu orang tua bawa kurma atau madu kepada orang soleh, kemudian kurma itu dimakan, dikunyah sampai halus. Setelah itu nanti kunyahannya itu dimasukkan ke mulutnya si bayi itu, ke rongga-rongga di bagian atas, gigi bagian atas itu. Agar apa? Agar ketularan atau tersambung hubungannya dengan orang-orang hebat, orang-orang soleh, sehingga nantinya harapannya anak tersebut juga akan menjadi anak yang soleh. Dan pastinya juga nanti anak itu juga diberi nama-nama yang baik, bukan nama-nama yang tidak baik. Satu contoh misalnya, saya pernah ada orang yang namanya Khotiah. Khotiah itu artinya perempuan yang banyak salahnya. Ini kan walaupun dari Al-Quran tapi kurang bagus karena artinya tidak baik. Nah, sebuah nama itu juga penting karena nama itu juga bisa mengartikan doa untuk orang yang diberi nama itu sendiri. Nah, setelah anak ini sudah ditahnik, maka nanti tugas seorang ibu terutama yang paling penting, yang paling pengaruh pendidikan itu adalah seorang ibu kepada anaknya dibanding ayah kepada anaknya. Karena ya annal madrasatul ula, karena ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Pengaruh dari orang tua itu ada, tapi lebih besar pengaruhnya ibu kepada anaknya. Nah, pada saat ibu itu menyusui, maka para ulama mereka mengajarkan bahwasanya pada saat ibu itu menyusui, ibu itu dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Setelah membaca ayat kursi, kemudian membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan itu diulang-ulang. Agar apa? Agar nanti air susu yang dari ibunya itu masuk ke dalam tubuh anaknya itu menjadi energi yang benar-benar positif, memiliki power yang begitu sangat kuat, sehingga nantinya ketika anaknya ini lahir dan menjadi tumbuh dewasa, nanti ketika menjadi orang besar maka dia akan bermanfaat untuk banyak orang. Dan nanti ketika menyusui ini ada batas waktunya di dalam Islam bahwasanya maksimal itu 2 tahun. Haula ini kehamilan ini di mana roda ayuti marodoah. Ya maksimal 2 tahun, tidak lebih dari 2 tahun. Dan ini perlu untuk diusahakan juga bagi ibu yang kadang-kadang tidak tega kepada anaknya. Dan pastinya ketika ingin memberhentikan anaknya untuk tidak minum air susu dari ibunya itu pastinya sebelum usia 2 tahun. Karena prosesnya itu berbeda-beda antara satu ibu dengan ibu yang lain. Kadang-kadang masih butuh waktu 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Dan saya pernah membaca satu amalan dari para ulama untuk lebih memudahkan menyapih, ya istilah bahasa Indonesianya menyapih ya, ya, menyapih anak ya. Itu dengan cara kita menulis surat Al-Buruj di satu kertas begitu, wassama idzatil buruj sampai terakhir, sampai ayat yang terakhir. Setelah itu dikalungkan ke anaknya, insya Allah itu nanti anak ini lebih mudah untuk berhenti untuk tidak menyusu kepada ibunya. Nah, ini masih tahapan awal ketika dia masih kecil. Kemudian kalau kita berlanjut kepada tahapan yang berikutnya,
pada saat nanti anak ini sudah bisa bicara, maka yang harus dilakukan oleh orang tua, terutama ibunya itu apa? Mengajarkan ngomong apa kepada anak. Kalau orang tua kan kadang-kadang lebih suka menyanyikan lagu Nina Bobo atau lagu-lagu yang keren-keren di era sekarang. Tapi mestinya kalau kita mau mencontoh orang-orang hebat, pastinya kita juga meniru apa yang mereka biasakan. Dan yang mereka ajarkan ketika anak itu sudah bisa berbicara adalah kita mengajarkan, menalkin anak, menuntun anak untuk mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kenapa kok harus kata-kata itu? Karena kata-kata itu penuh arti dan penuh makna. Kalau kita pahami raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Ketika kita ridho bahwa Allah sebagai Tuhan, maka apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita yakin bahwa ini semua semata-mata dari Allah dan Allah memiliki hikmah yang tersendiri. Kenapa kita diberi ujian, cobaan, kenapa kita diberi sekian, diberi jodoh yang seperti ini, diberi rumah yang seperti ini, semuanya itu karena kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita harus raditu billahi robba. Kita harus ridho karena semua dari Allah. Dan tidak ada yang tidak terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil islami dina. Dan kita juga ridho bahwa Islam adalah agama kita. Ketika kita sudah ridho bahwa Islam adalah agama kita, maka aturan-aturan di dalam Islam kita pun harus mengikuti dan mentaati. Harus sholat, tidak boleh maksiat ini, tidak boleh ghibah, tidak boleh adu domba, tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Ya itu semuanya kita taati karena kita sudah dari awal ditanamkan di dalam hati kita pada saat masih kecil. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan Nabi Muhammad kita juga ridho sebagai nabi. Jadi apapun yang dibawa oleh nabi, maka pastinya kita juga akan menjalankan dan melaksanakan apa yang sudah dibawa oleh nabi dari syariat-syariatnya. Iya. Ini masih ada 2 tahapan, begitu Ustazah. Iya, baik Ustaz. Jadi memang pendidikan yang akan diberikan kepada seorang anak mulai dari ia baru lahir, semuanya benar-benar diatur begitu ya Ustaz ya. Iya, Seiring betul, dengan betul. seiring dengan tumbuh kembang sang anak itu tadi. Penjelasan yang sangat luar biasa Iya. Ustaz, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah Iya. bersama kami dalam program Santri Online. Masih bersama kami dalam program Santri Online STV Cermin Kaum Santri yang membahas seputar resep ampuh para ulama dalam mendidik anak, dan masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa dengan Ustadz Muhammad Sofi LC MPD. Ya Ustadz, kita tersambung kembali. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pola pendidikan atau cara kita sebagai dari sudut pandang kedua orang tua dalam memberikan pendidikan atau kebiasaan kepada seorang anak. Boleh dilanjutkan Ustadz? Oh iya, baik. Tadi kita sudah terangkan bahwasanya pada saat anak itu mulai bisa bicara, kita ajarkan untuk mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kemudian pada saat anak itu masih kecil juga dianjurkan oleh para ulama, kita itu disunahkan atau dianjurkan untuk memegang kepala bayi dengan tangan kanan seperti ini.
kemudian membacakan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setelah itu kemudian pegang dadanya seperti ini dengan membacakan alam nashrah laka sodrok, surat Al-Insyirah sampai ayat yang terakhir. Tujuannya apa? Agar anak tersebut diberkahi hidupnya oleh Allah. Dan dalam satu keterangan disebutkan bahwasanya kalau ada anak yang baru lahir atau dia masih kecil, kemudian orang tuanya memegang kepalanya sambil membaca surat Al-Qadar, insya Allah anaknya itu tidak akan berzina seumur hidupnya. Dan apalagi di zaman sekarang 2021 sudah pergaulan sebegitu bebasnya. Dari HP saja orang itu bisa berzina, dan bahkan naudzubillah saya pernah menjumpai anak kelas 1 SMP saja itu sudah pernah berzina, naudzubillah min dzalik. Dan ini begitu pentingnya peran orang tua ketika anaknya itu sudah pergaulannya tidak bisa dikontrol, maka sudah dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya bagaimana caranya agar anak ini tidak terpengaruh dan tidak terkontaminasi kehidupannya dengan pergaulan-pergaulan bebas. Dan juga para ulama itu mempunyai kebiasaan yang sangat luar biasa. Pada saat masih kecil itu anaknya dipegang kepalanya, kemudian dibacakan juga ya syahid 7 kali, kemudian ya baru 7 kali. Ini salah satu fungsinya adalah anak ini agar diberkahi hidupnya selama hidup di dunia ini. Dan kemudian ketika anak ini sudah agak sedikit besar sehingga dia bisa diajak kemana-mana oleh orang tuanya, maka orang tua ini, kalau kita ngikuti para ulama, orang tua ini membiasakan anak untuk pergi diajak ke masjid. Terutama ketika malam hari sholat isya atau sholat subuh. Tujuannya apa? Tujuan agar anak ini terbiasa untuk mendatangi tempat-tempat yang baik. Terus kemudian ini juga senada dengan satu hadis yang disebutkan bahwasanya ada 3 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya adalah al-masyi ilal masajid fid dulam, orang yang pergi ke masjid dalam keadaan yang masih gelap. Itu orang yang sangat hebat sekali. Itu ketika anaknya sudah mulai bisa berjalan. Kemudian juga orang tua itu ketika menginginkan anaknya menjadi anak yang hebat, maka orang tua itu mengajarkan niat-niat yang baik kepada anak sebagaimana orang tua mengajarkan Fatihah kepada anak. Niat-niat yang baik contohnya bagaimana? Contohnya begini, ketika misalnya mau ke masjid, diajarkan niat-niat yang baik. Mungkin yang kita ketahui kalau mau ke masjid kan niatnya cuma iktikaf kan begitu, mau sholat jamaah. Tapi para ulama itu punya niat yang begitu sangat banyak. Semisal mau ke masjid, niatnya yang pertama untuk iktikaf, kedua untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara sesama muslim, yang ketiga untuk berzikir, yang keempat misalnya untuk meramaikan masjid, yang kelima misalnya untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang baik, yang keenam misalnya untuk bersalaman, yang ketujuh misalnya untuk mendengarkan ilmu, yang kedelapan misalnya untuk menunggu salat berjamaah. Maka semakin ibadah itu semakin banyak niatnya, maka semakin besar nilai pahalanya. Bisa jadi ada 2 orang yang sama-sama pergi ke masjid, tapi pahala yang dia dapatkan tidak sama. Kenapa? Karena perbedaan niat. Satunya cuma ke masjid sebagai rutinitas saja, satunya dia punya niat yang banyak, sehingga satu ibadah yang biasanya itu cuma nilainya kecil menjadi besar di hadapan Allah. Begitu juga semisal menikah, itu niatnya bagaimana? Pertama untuk menjalankan perintah Allah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah, untuk menghindarkan pandangan dan kemaluan dari hal-hal yang haram, atau misalnya untuk mendapatkan keturunan, untuk membahagiakan Rasulullah dan seterusnya. Maka nanti semakin banyak niat, maka semakin amal itu menjadi besar nilainya dan pahalanya di hadapan Allah. Dan mereka para ulama juga mengajarkan niat-niat tersebut, sebagaimana mereka mengajarkan Fatihah sampai hafal, sampai benar-benar tahu setiap apapun ibadah, semuanya diajarkan bagaimana cara niatnya. Membaca Quran, silaturahim, hadir majelis ilmu, hadir majelis zikir, mau sekolah, semuanya diajarkan oleh orang tua, sehingga mereka anaknya itu niatnya benar-benar sudah sangat kuat sekali, semuanya adalah niat-niat yang baik. Kemudian juga mereka para ulama mempunyai kebiasaan untuk mendidik anaknya, di dalam rumahnya itu diadakan semacam kajian mingguan atau kajian bulanan. Dan itu nanti di situ mungkin baca Quran bareng atau baca kitab yang memang keluarganya bisa baca kitab,
atau minimal baca sholawat bareng. Intinya ada rutinan bulanan atau mingguan untuk satu keluarga, sehingga keluarga ini menjadi satu lingkungan yang sangat baik, yang bisa dicontoh oleh siapapun yang masuk di dalam keluarga itu. Kemudian nanti ditutup dengan makan-makan atau doa-doa dan seterusnya. Begitu Ustazah Nia. Iya, Ustaz. Jadi memang sejak dini harus dibiasakan dengan hal-hal yang baik dan tentunya di sini Iya, teladan orang tua juga sangat penting sekali begitu ya, Ustaz. Kemudian iya betul, ketika betul. seorang anak ini mulai waktunya menempuh pendidikan di sebuah lembaga pendidikan, bagaimana peran orang tua dalam memilih tempat pendidikan bagi seorang anak, Ustaz? Ya, dijelaskan juga oleh para ulama bahwasanya peran pendidikan orang tua kepada anak itu juga harus memilihkan guru yang soleh, yang murabbi. Artinya guru itu juga macam-macam ininya, modelnya itu macam-macam. Ya, cari guru yang benar-benar soleh, yang bisa ditiru lahir batin, sehingga anak ini benar-benar terdidik secara jasmani dan juga rohani, secara keilmuan juga. Dan itu pastinya kita tidak perlu untuk menyebutkan nama lembaga atau apa, pasti di setiap lembaga itu punya guru yang sangat luar biasa sekali, saya yakin itu. Punya kiai, punya pengasuh yang sangat luar biasa sekali. Dan itu juga sangat penting sekali. Sebenarnya itu ketika sudah dewasa ya, tapi sebelumnya itu masih ada tahapan-tahapan yang masih belum saya jelaskan. Sudah dewasa, maka nanti bisa dimasukkan ke satu sekolah atau lembaga atau pesantren yang kita tidak sembarangan. Jangan cuma asal anak itu pengen belajar di satu tempat ini, tapi tanpa kita mempertimbangkan bagaimana orang-orang yang akan berperan di dalam pendidikan itu. Ini juga sangat penting sekali. Dan saya yakin setiap pondok pesantren itu punya orang yang hebat semuanya, semua pondok pesantren. Begitu Ustazah Nia. Iya, baik Ustaz, pembahasan yang sangat luar biasa. Kita akan lanjutkan Ustaz di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan segera kembali tetap di STV Cermin Kaum Santri. Masih bersama kami di STV Cermin Kaum Santri. Pembahasan kita kali ini resep ampuh para ulama dalam mendidik anak. Kita tersambung kembali dengan Ustadz Sofi. Iya, Ya, Ustadz. baik. Tadi kita sudah menyinggung pembahasan yang sangat luar biasa mengenai tema kita pada siang hari ini. Nah, Ustadz, setiap anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan passion mereka masing-masing, kan begitu, Ustadz? Mungkin ada yang suka menulis, ada yang lebih suka membaca atau mendengarkan, ada yang hobi macam-macam pokoknya, Ustadz. Apakah ini juga menjadi penentu menjadi penentu bagi orang tua pola pendidikan seperti apa yang harus diberikan? Ya, begini. Kita ada rumus dasar, artinya ada kaidah standar yang bisa dijadikan rujukan bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Itu kan sebenarnya pengembangan saja ketika anaknya hobi menulis, membaca, atau hobi misalkan ceramah. Ya, yang penting kita arahkan, kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Misal
ke streamingan, ya dia diajari bagaimana caranya untuk menyampaikan ilmu. Saya pernah melihat ada salah seorang putranya Kiai di Malang, dan sekarang beliau masih hidup, pondok di Malang yang cukup besar. Kalau tidak salah putranya beliau itu sekitar anak kelas 5 SD begitu, tapi sudah diajari streaming, dan itu baca kitab ala pesantren, walaupun sambil dipandu sama orang tuanya di belakang layar, kelihatan itu kedengaran suaranya, tapi itu sangat luar biasa sekali, karena memang anaknya ini pede, walaupun kadang sambil ngakak-ngakak, sambil tidur-tiduran, tapi dibiarkan sama beliaunya itu. Dan kebetulan saya juga kenal sama salah seorang pengasuh di pondok pesantren di Malang itu, luar biasa itu. Nah, sebelum kita menginjak kepada hobi si anak atau pengembangan, kita akan lanjutkan pada fase-fase yang lanjutan dari yang tadi itu, bahwasanya ketika anak itu sudah usia balik, maka orang tua mempunyai tugas untuk menyadarkan kepada anak, kamu ini sekarang sudah balik, kamu sudah punya kewajiban, tidak sama seperti kamu sebelum balik. Semua sudah dicatat oleh malaikat, dan kalau kamu tidak melakukan, maka kamu berdosa. Kalau kamu melakukan, kamu mendapatkan pahala. Dan ini kita harus sadarkan sebagai orang tua. Dan orang tua memang punya kewajiban ketika anak itu usia 7 tahun untuk memerintahkan anaknya sholat. Berarti yang sering disalahpahami orang tua itu, kadang-kadang usia 7 tahun diperintah sholat tapi masih belum bisa sholat. Nah, ini berarti cara ngajari sholat kepada anak itu sebelum usia 7 tahun. Walaupun sholatnya masih belum sempurna, minimal dia tahu cuma jungkir atau bacaan-bacaan cuma separuh-separuh, tidak masalah. Yang penting anaknya ini tahu gambaran umum bagaimana tata caranya sholat. Maka nanti ketika anak ini sudah usia 10 tahun dan orang tua memerintahkan sholat tapi anaknya tidak sholat, maka orang tua wajib untuk memukul, tapi dengan memukul yang tidak menyakitkan kepada anaknya. Itu nanti harus anaknya dipahamkan. Dan juga ketika usia 10 tahun itu, orang tua punya kewajiban dan tugas untuk memisahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya di dalam tempat tidurnya. Dan ini kadang-kadang tidak begitu diperhatikan, apalagi di zaman sekarang. Betul HP itu sekali, pengaruhnya Ustaz. sudah luar biasa. Bisa jadi anak, saudara laki-laki dan perempuan tidurnya masih bareng, satu kamar, satu kasur. Tapi karena dia sering terpengaruh oleh HP, dari gambar-gambar dan video yang tidak benar, ini terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Bisa jadi berzina antara saudara dengan saudaranya, atau mungkin orang tua dengan anaknya, atau anak dengan orang tuanya. Ini semuanya karena kurangnya perhatian terhadap pendidikan orang tua kepada anak. Terus kalau kita merujuk kepada para ulama terdahulu, ketika anak ini sudah menginjak usia dewasa dan sudah pantas untuk menikah, mereka itu tidak mengulur-ulur waktu, tidak menunda-nunda. Kalau sudah waktunya dan sudah ada yang cocok, ya sudah dinikahkan. Tidak sampai nunggu mapan, nunggu menyelesaikan pendidikan sampai S2, S3 atau sampai pendidikan yang lebih tinggi lagi, tidak. Mereka lebih mengedepankan bagaimana cara anak ini bisa menjaga kehormatannya dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Karena nanti ketika dia sudah menikah, insya Allah lebih aman menjaga kehormatannya karena ada pasangan yang sah yang bisa mendampingi dia untuk kehidupan sehari-harinya. Begitu Ustazah Nia, ini masih ada yang lain juga. InsyaAllah. Iya, Ustadz. Jadi kembali lagi dengan melihat potensi sang anak, memang kita sebagai orang tua itu, Ustadz, memang harus pandai-pandai membaca dan melihat potensi anak ini akan dimaksimalkan kemana. Begitu ya Ustadz ya. Kemudian ketika kita berbicara seiring dengan perkembangan zaman, teknologi ini semakin canggih Ustadz. Mungkin kalau saya dulu waktu masih kecil mainnya lompat tali, kalau anak-anak sekarang itu mainnya gadget Ustadz. Gadget, kemudian tontonan YouTube, TikTok, begitu Ustadz. Nah, itu memang tidak bisa dihindari Ustadz. Lalu kita sebagai orang tua harus bersikap seperti apa? Apakah memberikan batasan waktu atau malah konten bahasannya yang harus dibatasi Ustadz? Ya, begini. Ini saya sudah mempraktekkan kepada keluarga saya sendiri. Biasanya orang tua itu kan kalau ngelihat anaknya rewel, ya sudah kasih HP, ini sudah pasti diem itu. Orang tua tinggal main HP sendiri kan ya biasanya. Cuma apakah bisa anak itu dibatasi untuk main HP? Sangat bisa. Dan ini saya terapkan di dalam keluarga saya. Anak saya ini
Saya kasih jatah untuk main HP itu seminggu cuma 1 kali. Itu pun cuma hari Jumat, itu pun cuma paling lama 2 jam. Dan itu sangat bisa. Sangat bisa. Ya kenapa? Karena ketika anak ini sudah ketagihan, sudah tidak bisa lepas dari HP, nanti kemana-mana pasti yang dicari ya HP. Padahal si anak ini daya imajinasinya, kreativitasnya itu butuh untuk diasah dengan main-main sama temannya, terus jiwa sosialnya juga. Nanti kalau nunduk lihat HP terus, tidak kenal sama teman-temannya, bagaimana dia main sama teman-temannya, otaknya itu tidak begitu berkembang karena pasif ya, cuma lihat video macam-macam begitu, kartun-kartun. Ya pastinya orang tua ya seneng karena sudah tidak jaga, tinggal dikasih HP dan beres. Cuma nanti untuk jangka panjangnya bagaimana pengaruh anak ini ketika sudah dewasa, khawatirnya sampai keterusan. Dan bahkan naudzubillah saya pernah menangani orang gitu ya. Dia itu masih kelas 6 SD begitu. Dia orang cewek tapi dia rutin main TikTok. Rutin main TikTok sampai dia itu ingatannya terganggu dan sampai dia itu kayak orang gila. Naudzubillah. Ini fakta di daerah saya sendiri di sini, di situ Bondo ini. Saya pernah menangani. Ya sudah saya tidak bisa karena dikira itu kesurupan, ternyata bukan kesurupan, ternyata pengaruh dari TikTok yang sudah mendarah daging, sudah seakan-akan dia itu sudah kemana-mana tuh ingat TikTok. Gerakan-gerakannya itu kayak orang main TikTok gitu. Begitu. Iya Ustadz. Gitu, Jadi Ustadz. memang sosial media ini dapat memberikan manfaat atau pengetahuan bagi seorang anak, tapi juga ada mudorotnya sehingga harus dibatasi juga begitu ya Ustadz ya. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya Ustadz pembahasan ini. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan segera kembali. Pendidikan bagi seorang anak, ketika kita membahas pembahasan ini mungkin tidak ada habisnya. Dan kita kembali tersambung dengan Ustadz Safi. Ya Ustadz, di segmen-segmen sebelumnya sudah membahas banyak hal mengenai resep ampuh para ulama dalam mendidik anak. Mungkin ada lagi yang ingin Ustadz sampaikan? Ini apa segmen terakhir masih ada lagi ini? Segmen terakhir Ustadz. Segmen terakhir. Biar saya bisa memperkirakan ini apa yang mau saya sampaikan begitu. Baik, luar biasa. Kita akan lanjutkan bahwasanya ulama-ulama terdahulu di dalam mendidik anaknya itu sangat luar biasa sekali. Mindset orang tua itu sangat pengaruh kepada pendidikan anak. Kalau orang tua yang suka mementingkan urusan duniawi, maka nanti yang dikhawatirkan ketika orang tua itu meninggal, anak saya makan apa? Anak saya punya uang berapa? Anak saya punya rumah bagaimana? Anak saya punya kendaraan apa? Itu ketika mindset orang tua adalah dunia dan dunia, materi dan materi. Tapi ketika orang tua itu mindsetnya adalah lebih mementingkan agama, walaupun dunia juga tetap dicari karena kita hidup di dunia, maka ketika nanti yang akan dikhawatirkan orang tua, ketika orang tua ini meninggal, anak saya bisa apa dalam hal agama, sholatnya bagaimana, ngajinya bagaimana, baktinya kepada orang tua bagaimana, baik kepada orang lain itu bagaimana, itu yang akan dipikirkan.
Sehingga mindset orang tua itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Dan kalau kita berkaca kepada ulama-ulama terdahulu, kenapa mereka bisa sehebat itu di dalam mencetak menjadi anak-anak yang hebat? Salah satu juga yang bisa kita tiru adalah mereka suka mengajarkan doa-doa tertentu untuk anaknya. Semisal mau makan, tahu doanya, mau masuk kamar mandi, tahu doanya, mau tidur, tahu doanya, mau kemana-mana, mau masuk masjid, keluar masjid, mau berangkat ke masjid atau mau ke pasar, itu semuanya diajarkan doa-doa tertentu oleh mereka, sehingga anak ini kehidupannya sehari-hari itu dipenuhi dengan zikir, mulai dari bangun tidur, mau tidur, itu semuanya hafal. Anak-anak sekarang itu sudah susah untuk hafal. Kadang-kadang untuk baca bismillah saja pada saat mau makan itu jarang-jarang. Kenapa? Karena pendidikan, lagi-lagi pendidikan anak. Kadang-kadang makan dimulai dengan main HP. Selesai makan ya main HP. Mau tidur ya HP. Bangun tidur ya HP. Sebenarnya kalau kita ingin ngetes kita itu sebenarnya cinta kepada apa di dunia ini, lihat pada saat bangun tidur yang dicari itu apa. Kalau yang dicari HP ya kemungkinan yang dicintai itu HP. Kalau bangun tidur yang dicari setelah dari kamar mandi kemudian nyari Al-Quran atau apa, oh berarti dia jumpa dengan Al-Quran gitu. Dan bahkan kadang-kadang kita merasa aneh ketika ada ulama-ulama terdahulu ibadahnya sampai bisa berjam-jam, ibadah sholat itu, dan bahkan baca Quran sampai bisa berjam-jam. Kok bisa ya? Ini pernah dijawab oleh salah seorang habaib yang ada di Jawa Barat, kalau tidak salah Habib Ali Alkaf namanya. Dia menjelaskan bahwasanya kamu tidak usah heran, orang sekarang itu sudah bisa dijawab dengan keadaan sekarang. Orang pegang HP bisa 2 jam 3 jam. Kenapa? Karena dia cinta dengan HP. Orang dulu karena kecintaannya kepada Allah sangat hebat, ya betah juga. Jadi tidak jauh beda. Sudah bisa kita jawab dengan fenomena yang sekarang ini. Dan kemudian ulama-ulama terdahulu itu juga mengajarkan kepada anak untuk bagi tugas ketika sudah dewasa, atau sebelum menikah juga dibagi tugas. Misal anaknya 3, ini bagian nyapu, ini bagian ngepel, ini bagian nyuci baju, ini bagian nyuci piring, itu dibagi tugas. Sehingga anak itu sudah tidak iri-iri, sudah ada tugasnya masing-masing. Sampai sebegitunya ulama-ulama terdahulu. Dan mereka dalam hal mendidik anak itu lebih banyak perhatian mendidik anak perempuan dibanding anak laki-laki. Kenapa kok seperti itu? Ya tadi itu, karena pengaruh ibu itu lebih banyak pengaruhnya bagi anak dibanding pengaruh seorang orang tua. Di samping itu juga anak perempuan itu mestinya anak yang tidak sering keluar rumah untuk hal-hal yang tidak baik, sehingga pendidikannya jauh lebih maksimal dan butuh waktu yang cukup banyak dibanding anak laki-laki, begitu Ustazah. Iya Ustadz, sebelum episode kali ini kita akhiri, Ustadz, apa pesan dari Ustadz Muhammad Sofi kepada para orang tua yang sedang menyaksikan tayangan ini, Ustadz? Ya, pesan kepada orang tua pastinya kalau bisa itu yang mendidik dengan didikan sendiri. Kalau tidak bisa serahkan kepada orang yang ahli di bidangnya, masukkan ke pondok pesantren, masukkan ke lembaga-lembaga yang bisa mendidik dan mencetak akhlak-akhlak yang luhur, akhlak-akhlak yang mulia, karena Nabi itu diutus liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga kita mempunyai akhlak yang mulia dan juga mempunyai ilmu yang cukup, maka insya Allah anak tersebut akan menjadi pribadi yang lengkap, pribadi yang sempurna. Karena dua hal ini harus ada dalam diri seorang anak, ilmu dan juga akhlak. Kalau satu saja ada, maka orang tersebut termasuk orang yang masih belum sukses. Ketika dua-duanya ada, maka insya Allah akan menjadi orang hebat, orang besar, dan orang sukses dunia dan akhirat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sangat luar biasa. Demikian Ustadz pembahasan kita pada siang hari ini mengenai resep ampuh para ulama dalam mendidik anak. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan juga kesediaannya. Ya, sama-sama Ustazah. Iya, wassalamualaikum Ustadz. Dan pemirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi demikian wabarakatuh. tadi pembahasan kita bersama dengan Ustadz Muhammad Sofi LC MPD yang membahas seputar resep ampuh para ulama dalam mendidik anak. Dan pemirsa, betapa harta yang paling besar ketika kita dikaruniai
putra-putri yang soleh dan soleha. Maka dari itu penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk memperhatikan pendidikan, pola pendidikan seperti apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Semoga pembahasan kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Sofi dapat memberikan manfaat bagi kita fid dini wa dunya hatta akhirah. Saya Niatus Sofa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.